Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MD3 Channel. Gimana kabarnya sobat? Sehat tentunya ya. Sobat, pada kesempatan pertemuan kali ini saya mencoba berbagi tips bagaimana cara bikin inverter sendiri untuk mengatasi listrik yang padam ataupun selalu naik turun ya. Oke sobat, untuk bikin inverter sendiri yang perlu kita siapkan alat-alatnya adalah pertama yang jelas adalah kita menyiapkan dulu kitnya gini ya sobat ya. Ini namanya kit inverter. Terus yang kedua adalah trafonya sobat ya. Trafo bisa yang 2 ampere, 3 ampere atau 5 ampere tergantung kebutuhan kita ya. Semakin gede trafonya adalah semakin bagus hasilnya. Yang tak kalah pentingnya adalah akinya ini sobat ya. Ini aki, nantinya buat ngecek aki ya. Aki kecil juga bisa ini aki motor saya, motor beat yang 12 volt tapi ampernya berapa? 3 ampere ini ya. Terus selanjutnya adalah soldernya sobat ya. Ini solder. Berikut amatinornya nanti yang berfungsi buat nyolderin. Terus saklar kecil gini buat bikin on off nya nanti ya kan. Berikutnya adalah stop kontak sederhana ya, begini yang satu colokan gini ya, ini nih. Berikutnya adalah inverter ya, ini inverter yang fungsinya buat ngecek jalur-jalurnya nantinya. Terus yang terakhir adalah ini sobat ya, stop kontak yang kita sambungin ke listrik buat nyolderin gitu ya. Nyolderin. Dan yang terakhir adalah neon, atau kalau nggak ada neon bisa pakai bokolam biasa yang sederhana ya. Ini buat ngecek aja, bisa juga dipasangin. Ini neonnya sobat nih. Ini alat-alatnya yang perlu kita siapkan sobat ya. Oh iya sobat, kalau penting adalah kabelnya ini ya, kabel-kabel begini nih. Nah ini kabel-kabel begini nih ya, ini perlu disiapin buat bikin jalurnya nantinya ya. Ya mungkin kabel merah bisa belilah 2 meter atau 1 meter juga cukup sih. Ini kabel hitamnya juga 1 meter juga cukup ya. Itu aja peralatannya sobat ya. Langkah pertama kita pelajari dulu jalur atau proses arus dari mana masuk, terus cara mutus nyambungnya arus, terus selanjutnya arus keluar kemana, terus bagaimana cara fungsinya. Oh kita langsung aja sobat. Pertama adalah dari aki sobat ini ya. Ini aki ini. Aki kita ambil aki dari aki motor yang aki motor kecil ini 12 volt tapi aki yang kecil ya. Aki beat ya. Bisa sobat, bisa aki bagi bekas yang udah nggak dipakai tapi masih bisa nyimpen arus ya. Ini akinya buat arus pertama ya. Dari aki masuk ke inverter sobat ya. Masuknya kemana? Nah ini ada kabel 2 ini sobat ya. Ini pertama adalah arus masuk dari aki ke sini sobat ya, ke plus ini ya. Ini ya, masuk ke sini nih. Terus ditandai dengan tanda kabel merah sobat ya, begini ya. Ini kabel merah.
ini plusnya buat kaki. Terus untuk yang masanya pakai kabel yang hitam biar nggak lupa nyambungnya nantinya ya. Itu harus masuk. Selanjutnya harus di tengah sobat ya, harus di tengah. Ini adalah ada tanda on off sobat ya. On off ini fungsinya nanti buat saklarnya ya, nyambung dan mutus inverter atau arus dari aki nantinya ya. Terus dari inverter ini kemana? Lari ke, dari kit inverter ini lari ke, masuk ke trafo sobat ya. Ini trafonya ini ya, trafo. Nah, bisa di trafo udah jadi arus AC ya, buat nyalain lampu begini sobat ya. Ini nih ya, saya bikin pakai stop kontak sederhana begini ya, stop kontak sederhana yang nantinya dibikin box inverter biar gampang begini nih. Terus setelah kita tahu jalur-jalurnya sobat ya, setelah kita tahu jalur-jalur semua dari aki ini kan, dari aki ke kit inverter, inverter ke masuk ke trafo, trafo ke stop kontak arah ke lampu ya. Langkah berikutnya adalah penyolderan sobat ya. Kita solder, caranya gimana? Nah, yang pertama kita bikin arus masuknya dulu, ini solder sobat ya. Cara penyolderannya lebih gampang kita praktekkan sobat ya. Oke sobat, kita ke tahap penyolderan. Nah, sebelum bisa rakit ke jaringan kitnya, kita kabel solder putih begini dulu sobat, ditempelin solder dulu ya biar gampang. Nah, ini nih contohnya nih. Setelah dikasih solder begini, timah, baru dimasukin ke lubang masing-masing jalur inverternya, baru disolderin semua ya. Contohnya saya ini ya kan, ini tadi udah saya yang merah ini nih, yang merah ini ya, yang merah ini tadi udah saya kasih timah dulu baru disolder gini, nyambungnya gampang begini ya. Ini contoh salah satunya, contoh salah satunya ya, ini udah nyambung. Terus yang arus masanya juga sama ini ya. Tadi sebelumnya di solder, dikasih timah dulu, masukin langsung solder begini. Ini udah nyambung, udah bagus solderannya. Terus begitupun sama di tengah pakai saklar, yang saklarnya ya. Ini juga tadi sebelumnya saya solder, terus masukin baru solder. Terus cara ngerakitnya gimana, gini sobat ini. Ini adalah saklarnya ya, saklar elektronik buat mutus dan nyambung arus. Kalau kita mainin begini, nah, kalau mainin begini mutus arus ya, atas nyambung, ke bawah mati. Nah, terus langkah berikutnya adalah nyolder bagian keluaran. Ini keluaran, ini solder semua kabelnya 3 di sini dulu, solderin rapih, baru disolder ke sini sobat ya, ke trafonya, trafonya yang kabel hitam ke CT atau 0. Terus yang merah 2 ini kanan kiri, merah 2 kanan kiri ini sama sini. Ini adalah buat arusnya yang dari apa, kit inverter ya sobat ya. Nah, dari trafo sini langsung kita sambung juga, solderin kabel buat ke alat-alat rumah tangga, alat-alat rumah tangga kita ya. Ada setrika, ada TV atau kulkas ya. Ini di sini ada 0 ya, 0 buat, kalau buat AC-nya adalah minnya. Terus sudah ada kosong adalah plusnya. Dari sini nyambung ke
saklar begini, ke saklar, ke stop kontak ya, stop kontak sederhana. Nantinya kalau dibikin box inverter gampang begini nih sobat ya. Jadi begitu cara nyolirnya. Terus selanjutnya adalah pengecekan sobat ya. Setelah jadi rangkaian begini nih ya, rapi, kita pengecekan jalur-jalurnya udah nyambung semua belum, solderannya udah nyambung semua belum, sambungannya udah bagus belum. Nah, pakai alat namanya multitester sobat ya. Kita praktekkan ya cara ngetesnya. Oke sobat, kita cek cara ngeceknya ya. Ini adalah kabel plus yang ke aki udah saya solder. Ini ke terminal multitester yang bagian minnya, multitester min ya. Kita cek ini jalur merahnya ini kan masuk ke sini sobat ya, masuk ke sini. Kita cek nyala nggak, harusnya nyala jarum multitester ya. Ya, bergerak jarumnya tuh, berarti udah nyambung bagus ya. Itu cara ngecek. Semua kabel-kabelnya juga sama begitu ya, dicekin satu-satu jalur-jalurnya sampai begini nih sampelnya ya, bergerak dari lepas mati, tempel, nyambung. Oke begitu cara ngeceknya sobat. Kita ke langkah berikutnya adalah pengetesan sobat ya. Oke sobat, sekarang kita langkah pengetesan sobat ya. Ini akinya ya kan, kita capitin kabel yang tadinya, yang nantinya masuk ke apa namanya nih, kit inverter ya, sambung semua begini kencang ya kan, baut. Nah ini masuk ke sini nih, masuk ke bagian input inverter. Dan inverter ini harus masuk ke saklar kayak gini, yang sini sobat ya, ntar buat mainin on off nya. Nah dari saklar sini keluar ke trafo. Ini sambungannya udah rapi semua ya, begini nih. Nah dari trafo ini keluar ke stop kontak. Dari stop kontak disambung ke bagian neon ya. Ini neonnya, ini neon mati. Nah sekarang kita tinggal pengecekan sobat ya, ngetes ya, nyala enggak. Kita mainin saklarnya sobat ya, ini saklarnya on off nya. Nah kalau tandanya berfungsi atau jadi ya sebagaimana keinginan kita, di sini ada tandanya LED nya sobat ya, sini nyala, ini ada LED nya nyala. Terus harus sudah masuk ke sini. Kelanjutannya di neonnya nyala enggak, kita tes. Oh nyala sobat ya, udah nyala sobat tuh, di lampunya ya nyala. Kita cek matiin ini nih. Oh mati sobat ya, nyala mati. Demikian tadi sobat cara bikin inverter sendiri, gampang kan? Mudah-mudahan tutorial ataupun tips sederhana dari saya pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi sobat semua dan bisa dipraktekkan di rumah atau tempat masing-masing sobat ya. Kalau yang suka dengan video saya silahkan subscribe, atau yang belum jelas bisa ditanyakan di WA ataupun di deskripsi di bawah, tulis saja ya. Akhirnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.